Geger, aksi Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kemarin menjalani sidang cerai perdana dengan agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Air mata keduanya pun tumpah di ruang sidang Pengadilan Agama. Hal itu pun terlihat ketika Ryan keluar dari ruang pengadilan dengan mata sembab dan Ricis yang masih berlinang air mata lalu menyeka air matanya dengan tangan. Selain itu, aksi Ricis saat memasuki ruang pengadilan terlihat menyalami Ryan bahkan mencium tangannya lalu tersenyum kepada Ryan. Pesan apa yang hendak disampaikan Ricis yang sudah sekian lama pisah rumah dengan Ryan? Benarkah Ricis pun masih ingin rujuk dengan Ryan, namun dengan berbagai syarat? Apa pula alasan perceraian dari pihak Ricis yang konon membuatnya trauma hingga kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemarin, persidangan cerai perdana pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dihadiri kedua belah pihak. Ricis selaku penggugat dan juga Ryan selaku tergugat. Proses persidangan cerai dengan agenda mediasi pun diwarnai isak tangis dari keduanya. Hal itu pun terlihat saat Ricis dan Ryan keluar dengan wajah sedih dan air mata Ricis pun tampak masih berlinang hingga ia pun menyekanya. Kesedihan itu pun diduga membuat Ricis tidak bicara sepatah kata pun setelah menjalani proses mediasi. Selain itu, mata sembab Ryan tertangkap kamera saat ia keluar dari ruang sidang dan hendak menuju ke ruang mediasi. Seperti inilah suasana di ruang mediasi bersama Teuku Ryan. Silakan menuju ke tempat. Sorry, Pak. Bentar, sebelum siap. Maaf ya. Bang Rian, bagaimana Bang Rian? Tadi hasil mediasi Bang Rian? Depan ya. Permisi. Depan, makanya di depan. Jalan dulu. Jalan. Tadi hasil Jalan. Bang, duduk. Kasih jalan dong. Jalan dulu, Pak. Sorry, Pak. Permisi. sedikit aja kayak gini Hati-hati. Dikit aja sih. Mobil. Nangis di sini, Cis. Kenapa ya, Cis? Buka dong. Wajar dong kan, ini suatu masalah. Masa orang nggak boleh nangis? Wajar aja dong, manusiawi kan. Kasarnya kayak curhat lah ya. Ya artinya tetap dia mau. Ya dia menceritakan aja. Majelis juga kepengennya apa sih, gitu kan? Ada Bang, cerita lah. dibenarkan nggak sih? Tidak ada yang alot sebenarnya, tapi dari hati ke hati selalu saya sampaikan
Ria juga ditanya latar belakangnya, Rian pun juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan semua. Jadi mereka bertukar pikiran. Pastilah seperti yang saya janjikan kemarin, saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya, Bang Iran dan Bang Hendra. Insya Allah dalam waktu dekat, tanpa kehadiran Rian dan Ricis, kami akan melakukan perdamaian. Ya. Kita habis mediasi tidak ketemu dengan Ricis, maksudnya berbicara hasil mediasinya gimana kami belum ketemu. Karena begitu selesai mediasi, ternyata administrasi sudah selesai semua, langsung keluar. Jadi belum sempat bicara. Doanya ya. Kita minta doanya aja ya, teman-teman. Kita masih ikhtiar kami juga supaya rumah tangga kami. Amin. Salah satu Lancar doanya. aja ya, yang baik-baik aja doanya ya, semoga lancar. Bang Ajir siapin mobil. Bang Rian, kangen nggak? Komunikasi seperti apa sih Bang? Kangen nggak sama anak Bang Rian? Awas nabrak. Gimana Bang? Buat semuanya, maaf ya kalau ada salah. lagi ngomong. Pemandangan tidak terduga terjadi ketika Ria Ricis memasuki ruang pengadilan agama Jakarta Selatan. Ricis yang menyusul Rian memasuki ruang sidang terlihat bersalaman dengan Tuku Rian, bahkan mencium tangan Rian. Sinyal apa yang hendak disampaikan Ricis dengan aksinya tersebut? Sebelum putusan cerai dijatuhkan pengadilan, memang secara status, Ricis pun masih berstatus sebagai istri Rian sebelum adanya ketok palu cerai dari Majelis Hakim Pengadilan Agama. Tetapi di sisi lain, Ricis pun bisa mengabaikan hal tersebut jika Rian selama ini telah melakukan kesalahan fatal terhadapnya, seperti isu miring yang pernah menyengat dirinya, yaitu kabar Rian berselingkuh. Lantas benarkah Ricis pun hendak memberikan pesan bahwa ia pun ingin berdamai? Menghormati majelis, awas, hati-hati ya. Mau saya pegangin Mas biar nih. Misi. Permisi ya. Nanti ada momennya ya. Nanti ada momennya. Nomor antrian C8 dengan nomor perkara 456 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor antrian 33. Silahkan menuju loket 5. Bukan bungkam. Ini kan soal perceraian. Aib ya kan? Kan ada loh orang mau bicara yang aneh-aneh kan. Untuk pemenahan diri kan ada fasilitasnya dari pengadilan. Udah. Hari ini sudah kita lalui proses persidangan di depan majelis hakim, kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Ini adalah salah satu hal yang lumrah dan harus dilalui oleh keduanya. Jadi masih akan berproses lagi di minggu-minggu depannya. Jadi tetap kami harapkan doa dari teman-teman semua. Selaku tergugat, Tuku Rian tengah berjuang keras untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis. Pihak pengacara Rian pun juga mengupayakan adanya mediasi di luar sidang perceraian mereka, bahkan dengan melibatkan keluarga keduanya, namun semuanya pun tidak berhasil. Kini, mediator Pengadilan Agama pun tengah berusaha mencari persamaan antara Ricis dan Rian sebagai dua insan yang pernah sama-sama saling mencintai di tengah perbedaan keduanya. Sudah ada mediasi di luar persidangan kah? Kalau itu sudah pernah terjadi, bahkan dengan pihak keluarga sudah. Terakhir kita tanya ya masih tetap ke pengadilan. Masih berusaha, jadi luar biasa. Mediator yang memimpin ini luar biasa. Jadi masih berusaha, kebetulan seorang ibu. Dan itu mungkin akan mengerti sekali bagaimana kondisinya rumah tangga yang baru 2 tahun. Oke? Baru Itu ya. berusaha mempersatukan kembali. Mempersatukan kembali. Dalam hal ini si ibu, si mediator terus berusaha gitu loh. Bukan mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan. Dari awal kami sampaikan bahwa tim hukum dan Rian sendiri secara pribadi ingin mempertahankan rumah tangga ini. Kalau dari Ricisnya gimana? Kan Ricis yang ngajukan. Berarti masih tetap terpacu.
Kalau kekeh kita belum bisa jawab. Itu kan suatu hal yang positif ya, kan nggak ada salahnya. Cuman kan upaya itu kan sudah dilakukan juga sebelum masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mohon doanya aja agar ada kelancaran, ya namanya juga mediasi ya, terus kita minta pemikiran. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya minta tolong, saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya, Mas Didi. Dalam sidang cerai perdana kemarin pun terkuak bahwa Ria Ricis dan Teuku Ryan sama sekali tidak membahas isu penghasilan dan campur tangan orang tua dalam rumah tangga mereka. Namun, sang kuasa hukum pun mengungkap alasan Ricis ingin bercerai adalah karena merasa adanya ketidakcocokan di antara mereka. Lantas seperti apa dukungan Dr. Shindy selaku kakak Ria Ricis terhadap rumah tangga adiknya? Cerai aja kan pasti nggak ada kecocokan dong. Udah itu aja. Masih berkomunikasi atau gimana gitu? Atau kalau itu kita nggak dapat informasi ya. Informasi cuman yang kita tahu memang tidak serumah kan gitu. Kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita. Keputusan tetap di klien. Kalau misalnya ada berita dari luar yang gak enak, itu tidak benar. Insya Allah tahu. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya agar semua baik-baik aja. Saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, mau alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Mohon doanya aja yang terbaik ya. Saling mendoakan aja. Saya mau turun ke lift sebenarnya. Ya, tapi support kakak saya kasih supportnya gimana sih? Curhatan. Beralih dari Ria Ricis dan Teuku Ryan yang menangis di persidangan cerai perdana mereka, lantas seperti apakah telisik psikolog terkait alasan dan arti Ria Ricis serta Ryan menangis di persidangan cerai mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah. Tangis Ria Ricis dan Teuku Ryan saat jalani persidangan cerai perdana kemarin mengejutkan publik. Apa sebenarnya yang terjadi? Diketahui, Ricis menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama, sementara Ryan memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Lantas, apa gerangan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga mereka dari sudut pandang psikolog? Benarkah Ricis menangis lantaran kecewa dengan Teuku Ryan? Dan benarkah Ryan menangis lantaran tidak ingin rumah tangganya hancur dan berharap bisa rujuk lagi dengan Ricis? Kalau dia senang apa enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu kalau misalnya orang nangis itu pada waktu sudah ada masalah dengan pasangannya, ada rasa campur aduk ya di sana, ada rasa masih ada mungkin marahnya, masih ada kecewanya, tapi juga menyayangkan kok ini bisa harus berakhir. Jadi semua rasa jadi satu. Sewaktu kita tidak bisa mengungkapkannya dengan runut, itu biasanya keluarnya dengan nangis. Selama ini mungkin saya bilang waktu itu kan jalan komunikasinya tuh terputus, tidak dapat kesempatan. Nah ini saatnya gitu. Pada waktu saatnya ini kan semua orang mau ngomong apa adanya, tetapi kemudian ada juga masalah di mana ada orang yang lain dan sebagainya. Sehingga ada rasa terharu, ada rasa
apa dulu nih yang mau saya omongin gitu, itu bisa juga seperti itu. Tetapi intinya adalah pada waktu dia sudah lama menginginkan komunikasi yang ada dari dua arah, dan ini baru kesempatan yang pertama, makanya mungkin semuanya jadi ingin tumplek jadi satu. Kalau dia misalnya kekeh mau bercerai, mungkin dia merasa bahwa tidak bisa berubah lagi, padahal tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Itu pasti berubah, pasti bisa. Kalau saya ngelihatnya bahwa ada pride di dalam diri yang membuat kita merasa bahwa saya udah terlanjur nih, udah mau ngomong gini, kayaknya nggak enak kalau kita mundur lagi gitu. Nah itu yang kalau saya pikir jadi alasan, itu sayang banget. Karena saya selalu bilang perkawinan itu just like a package, which kalau setiap kali kita buka bungkusnya ada sesuatu yang baru dalam perkawinan itu yang harus diadaptasi. Buka lagi, ada lagi. Dari tahun ke tahun tuh pasti begitu. Sehingga kalau kita baru berapa tahun kita melihat keberbedaan atau apa yang berbeda, ya iyalah. Karena ini kan datang dari perbedaan culture, datang dari perbedaan usia, dari perbedaan pendidikan, dari perbedaan macam-macam. Sehingga kalau menurut saya wajar akan berbeda. Yang harus dicoba adalah untuk mencoba menganalisis, cari jalan tengahnya. Ini kan banyak juga mungkin masalah di harapan masing-masing yang tidak terpenuhi. Makanya harus bisa kemudian dicari bagaimana cara saling memenuhi kebutuhan atau harapan masing-masing. Kalau nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau saling mengalah, saling kemudian mencoba berubah, ya nggak akan jalan. Mungkin rasa keras hatinya, kekehnya, itu mungkin ya karena ada hal yang dia pikir nggak bakal bisa berubah lagi gitu, makanya ngapain dipertahankan gitu. Kenapa nggak mencoba berupaya? Tokoh agama pun memandang bahwa kasus perceraian Ricis dan Teuku Ryan masih ada peluang untuk rujuk karena alasan prahara tidaklah begitu besar. Menurutnya, tidak ada suami atau istri yang sempurna. Sikap saling menerima satu sama lain dengan segala kekurangan dan kelebihan adalah sikap yang seharusnya dikedepankan bagi setiap orang yang saling mencintai. Dan ketika menghadapi persoalan dalam rumah tangga, baik suami ataupun istri perlu mengedepankan sikap sabar, ikhlas, tawakal, dan juga ikhtiar, bukan malah memusuhi ataupun memilih jalan berseteru. Kalau saya lihat, kalau suaminya ini belum talak bain, tidak menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ketika sang istri menuntut hak bercerai, itu masih ada untuk kembali dan diperbolehkan. Selama faktor penyebab itu ringan dan bisa berdamai. Saya kira kalau seorang laki-laki ingin berdamai, ingin rujuk dan mengambil lagi seperempuan tersebut, sang istri katakanlah yang belum talak 3, ya haknya untuk mengambil dengan cara yang baik. Meskipun udah jatuh ke pengadilan, jatuh pengaduan, katakanlah diterima gugatan pertama, boleh, lebih baik berdamai. Artinya kita sebagai yang sudah disahkan, sudah dihalalkan oleh Allah, yang mempunyai keluarga, mungkin sudah ada anak atau sudah ada anak, kan, tapi ketika ini terjadi persoalan daripada rumah tangga ini kan banyak ujian salah satunya bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya. Laki harus sabar, ikhlas, tawakal, terus ikhtiar. Kalau Anda cinta, sayang kepada istri, maka lakukan introspeksi, ambil rujuk, dan di situ ada niat baik, innamal a'malu biniat. Kalau niat baik untuk merujuk kembali, catatan harus ada perubahan dong. Istri yang sabar, yang ikhlas, yang menerima ujian dari Allah, ya, harus sabar menghadapi dalam ujian seperti ini. Doanya mudah-mudahan kedua belah pihak ini kembali rujuk, kembali utuh, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.